Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabawati Sapta Ramadhani, presenter dari tim 1 jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kasus laka lantas yang dialami oleh Vanessa Angel, sosok artis FTV yang menjadi idola kalangan muda, menghebohkan jagat media. Pasalnya, kasus laka lantas ini disebabkan oleh kelalaian sang sopir yang menewaskan sosok Vanessa beserta sang suami. Kasus ini hanya merupakan contoh yang bisa kita gunakan dalam pembahasan mengenai penanganan korban kasus laka lantas. Masyarakat cenderung tidak mengambil risiko untuk menyelamatkan pasien sesaat setelah pasien mengalami eksiden tersebut. Tidak sedikit dari masyarakat yang berpikir bahwa jika menyelamatkan pasien tanpa ilmu, maka akan membuat kondisi korban laka lantas semakin memburuk. Poinnya, masyarakat seharusnya minimal menelpon layanan Public Safety Center 119 untuk memanggil bantuan dari para medis. Lantas, apa peran para medis? Mari kita bahas. How to handling accident victims. Secara garis besar, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan kemudian mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Mengapa penanganan kasus korban laka lantas belum terlalu optimal dalam pelaksanaannya? Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari seluruh masyarakat, mulai dari masyarakat umum hingga perawat atau tenaga medis mengenai penanganan kasus korban kecelakaan lalu lintas yang baik dan benar. Angka kejadian kematian dan kecacatan tersebut dapat dicegah dan diturunkan bila mempunyai organisasi sistem penanggulangan gawat darurat secara terpadu. Ditinjau dari sudut pandang medis, perawat yang menangani pasien dengan cedera kepala wajib memiliki pengetahuan dasar mengenai trauma. Pengetahuan dasar ini harus dipahami dalam sebuah sistem atau rangkaian yang terdiri dari pre-hospital, in-hospital, dan rehabilitation stage. Untuk mencapai itu semua, para medis yang bertugas di unit gawat darurat harus memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus tentang cara penanggulangan kecelakaan seperti BTLS, BTCLS, dan BLS. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, perawat mendapatkan ilmu dan keterampilan khusus dalam menerapkan dan melakukan tindakan penanggulangan trauma akibat kecelakaan. Dalam situasi gawat darurat, perawat dituntut melakukan tindakan yang tepat dan cepat sehingga dapat mengurangi risiko kematian. Perawat juga harus memahami konsep the golden hour, yaitu menekankan pada urgensi penanggulangan kasus kecelakaan pada 10 menit awal yang baik sehingga tercapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat dan para medis yang terlatih saat menangani pasien korban laka lantas yang kita temukan saat sedang di luar jam tugas atau di luar jam pemanggilan, yaitu dengan pertolongan menggunakan metode Daracetian yang merupakan kepanjangan dari danger, response, shout, airway, breathing, and compression. Pertama adalah danger. Kita harus memastikan bahwa aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Misalnya ketika korban masih berada di tengah jalan, usahakan untuk memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman. Ketika mengangkat pasien, lakukan secara hati-hati dan sebisa mungkin jangan banyak menekuk atau menggeser leher korban guna mencegah terjadinya cedera leher atau saraf tulang belakang di bagian leher. Kedua adalah respons. Pastikan tingkat kesadaran korban dengan cara menepuk bahunya secara perlahan dan mengajukan pertanyaan singkat seperti, "Nama Bapak siapa, Pak? Bapak bisa membuka mata?" Seperti itu. Perhatikan apakah korban mampu merespons panggilan atau tidak bisa memberi respon sama sekali. Jika tidak ada respon, pastikan apakah dada atau perut korban bergerak naik turun. Juga bisa meletakkan jari di depan lubang hidung korban untuk memeriksa hembusan nafasnya. Setelah itu, periksa denyut nadi di bagian leher atau pergelangan tangan korban untuk memastikan jantungnya tetap berdetak. Shout for help. Segera hubungi Public Safety Center 119 atau rumah sakit jika korban tidak merespon agar korban dapat diberikan pertolongan lanjutan secepatnya.
Saat menghubungi bantuan, berikan informasi terkait lokasi kejadian, jumlah korban yang mengalami luka, dan bagaimana kondisi korban. Nomor pertolongan darurat yang bisa dihubungi adalah 118 atau 119 untuk ambulans dan 112 untuk menghubungi polisi. Sambil menunggu kedatangan petugas medis tiba di lokasi, Anda dapat melakukan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation yang merupakan tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti jantung dan henti nafas karena sebab-sebab tertentu. Tujuan CPR adalah untuk memberikan stimulus pada jantung dan paru. Pada kondisi henti jantung, diberikan pijat jantung dengan penekanan di tengah-tengah dada dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Tindakan ini dinamakan tindakan kompresi atau compression. Lakukan tindakan ini sampai petugas medis tiba di lokasi. Baiklah, sebagai akhir dari sebuah speech yang saya berikan, hal yang wajib diingat oleh kita adalah pengetahuan mengenai pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas sangat penting dimiliki sebagai bekal pribadi, baik untuk digunakan pada diri sendiri maupun untuk menolong orang lain. Tujuannya adalah time saving is life and limb saving, yang artinya waktu penyelamatan adalah untuk mencegah kematian dan kecacatan. Metode Daresation sedikit banyak wajib dipahami oleh seluruh masyarakat guna membantu korban laka lantas yang membutuhkan bantuan yang cepat namun tepat sehingga dapat mengurangi risiko cedera bahkan kehilangan nyawa. Tindakan cepat tak akan berarti jika tak tepat. Selalu ingat Daresation dan terapkan communication sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.